Jadi hipnoterapi past life regression ini sangat-sangat bermanfaat. Kita kalau pengen cepet dapat jodoh, keuangan, pengen jadi artis, datang saja. Dan Madam Louise ini sudah bersertifikat ya, makanya ada CHT di situ. Ngomong-ngomong nih, Madam Louise ini belajar hipnoterapi ini udah berapa tahun nih? Dan prakteknya udah berapa tahun nih? Pasti teman-teman mau tahu kan? Aku basic paranormal ya awalnya. Apa ya kalau di Indonesia namanya dukun ya. Dukun. Nah, dukun. Paramistis sekarang. Nah, sekarang paramistis basicnya. Nah, karena aku memang basic dari paranormal, aku berpikir hanya dengan bermodalkan paranormal aku nggak bisa sukses. Karena apa? Dunia berevolusi ya men, ya kan? Dunia berevolusi. Semesta ini berevolusi. Handphone kamu aja sudah 4G gitu. Jadi kalau kita nggak juga merubah diri kita, mindset kita mengikuti ya semesta yang sudah berubah, maka kita akan tertinggal oleh orang lain gitu. Jadi akhirnya saya memutuskan untuk mengambil sertifikasi hipnoterapi, tapi udah dari beberapa sertifikasi dan pengalaman karena hipnoterapi yang saya usung sekarang ini kan sudah banyak saya combine dengan spiritual, ada juga dengan meditasinya di sana. Jadi nggak murni semuanya hanya pakai hipnoterapi karena sekarang branding saya adalah Soul Recovery, di mana Soul Recovery ini memang untuk memberdayakan empowering soul, body, and mind. Jadi kalau misalnya di hipnoterapi kan hanya memperdayakan mungkin akses kesadaran kamu dari alam bawah sadar. Nah, untuk di Soul Recovery ini di sini sudah ada meditasinya, ada detox emotionnya, ada programmingnya, dan ada clearing mind. Wih, paket komplit ya. Nih teman-teman yang ingin past life regression dengan paket komplit, jadi sudah terjawab ya. Sebenarnya mau bertanya, tapi jadinya nanya nih. Sebenarnya mau nanya apa sih bedanya past life regression atau hipnoterapinya Madam Louise sama yang lain? Tadi udah terjawab ya. Paket komplit. Nah, segera hubungi aja di DM ya. Nanti kita akan share nomor WhatsApp-nya Madam Louise bagi yang mau konsultasi di deskripsi ya, di deskripsi. Oke. Kemudian terkait dengan penyakit nih Madam. Iya. Mau terkait tadi soal lupus ya. Kalau lupus tuh biasanya sepengalaman dari pasien-pasien dari Madam itu dulunya pernah kejadian apa di masa lalu sampai terjadi lupus? Mungkin bagi teman-teman bisa untuk sharing ya, barangkali ada yang saudaranya atau sedang menderita bagaimana tuh supaya bisa tertarik bisa past life regression lah. Itu kenapa Bunda tuh? Nggak semua sama sih. Jadi misalnya begini. Nah, ada orang berpenyakit lupus 3 orang yang kita PRL. Belum tentu sama memori kesadaran yang diakses belum tentu sama Mas, beda-beda gitu. Nah, tapi ada salah satu yang memang penyakit lupus yang pernah kita akses. Jadi ternyata di masa lampaunya itu dia seseorang dukun teluh. Oh, dukun teluh. Iya, dia spiritual juga, dia seorang, tapi dia senang meneluh orang zaman dahulu kala gitu. Jadi ya kayak sekarang dia dikasih karma oleh sama semesta bahwasanya di kehidupan kamu yang sekarang, di casing kamu yang baru, kamu harus ngebayar kayak gitu. Jadi ketika kita past life dia melakukan banyak forgiveness mungkin kepada orang-orang dulu yang pernah dia teluh gitu. Nah, itu kan sesuatu yang kalau misalnya kita pikir kalau kita tidak akses kesadaran nggak dapat dong memori itu gitu. Ya ampun, tuh harus bayar karma ya. Bayar karma, tapi nggak semua. Ada juga pernah yang penyakit lupus juga yang pernah kita PRL. Nah, itu malah kebalik pada masa dahulu kala dia pernah mengalami penganiayaan pada masa dahulu sehingga dahulu kala dia memang lumpuh dia tidak bisa berjalan ya, tapi di fisik yang sekarang dia tetap sakit tetapi penyakitnya lupus gitu. Mungkin dahulu kala sama sekarang namanya yang berbeda gitu. Nah, jadi nggak mesti sama, mungkin penyakitnya sama tetapi ketika diakses melalui PRL, nah itu memori kesadarannya berbeda-beda. Nah, untuk teman-teman yang sekarang mungkin sedang mendengar bingung nih ya, kok bisa sih diakses, gimana sih ngakses memorinya gitu. Gimana tuh caranya tuh?
Disulap, baca mantra apa gimana? Jadi gini nih Mas Aris, sebenarnya kita punya pikiran dua. Nah, kalau kita lagi ngobrol-ngobrol ini namanya pikiran sadar, conscious mind ya. Nah, kita punya satu lagi pikiran yang dinamakan pikiran bawah sadar, unconscious mind. Nah, segala memori-memori tadi yang saya katakan kesadaran kita ini terakumulasi semuanya di alam bawah sadar. Jadi alam bawah sadar itu sangat luas cakupannya. Disinilah kita bisa akses talent. Nah, kita pengen upgrade talent nih. Misal anak kurang pinter. Nah, teman-teman kalau di sini yang punya anak kurang pinter ya, kita ada programming untuk akses talent anak. Jadi kita programming anaknya 3-6 bulan ke depan mau seperti apa melalui hipnoterapi bisa. Kalau misalnya anaknya tidak mau di hipnoterapi itu bisa melalui orang terdekat atau melalui kita gitu. Itu namanya teknik surrogate. Jadi kayak model telepati gitu. Ngaksesnya kayak model telepati gitu. Jadi sebenarnya tekniknya banyak, just for all gitu. Jadi banyak yang bisa dihasilkan melalui hipnoterapi ini. Nah, jadi jangan bingung lagi kenapa sih bisa diakses gitu. Ya karena semua apa yang kita lakukan di hidup ini dari kita dalam kandungan sampai kita sekarang itu terakumulasi berada di satu chip ya yang bernama kesadaran atau sekarang banyak mengatakan itu akashic record Mas. Oh, akashic record tuh sering digaung-gaungkan. Iya, jadi kita punya akashic record. Kalau kita sudah meninggal ya tubuh fisik kita ya akan membusuk dong ya kan. Nah, si rohnya ini kembali dong kepada Sang Maha Pencipta. Nah, tapi kesadaran kita ini tetap ada di semesta. Dia terakumulasi menjadi akashic record. Nah, akashic record inilah yang nanti kita akses. Nah, dia mencari wadah yang baru. Nah, dia ada di alam bawah sadar kita. Nah, teman-teman, kalau pengen tahu nih rasanya di PRL itu gimana ya Mas Aris atau ada nggak sih manfaatnya? Coba deh kita panggil nih Mas, coba dipanggil. Di sini ada Kak Floren. Iya. Masuk dong Kak Floren. Kak Floren. Ini salah satu ini ya pasiennya Madam. Halo, selamat malam Kak Floren. Selamat malam Kak Aris, Madam, malam. Terima kasih diundang malam ini. Alhamdulillah. Ya. Sehat ya, baby sehat ya, baby sehat. Amin. Aduh. Iya, malam. Itu luar biasa banget bahwa ketika saya di luar biasa banget ya kedatangan tamu Kak Floren. Sebenarnya saya belum terlalu lama kenal ya, walaupun kita satu komunitas, tapi saya belum terlalu lama kenal. Nih Kak, kan banyak orang bertanya nih, mereka itu kadang bingung loh Kak Floren. Di PRL itu sebenarnya dihipnotis nggak sih? Rasanya gimana sih gitu. Jadi ini pertanyaannya ada 3. Pertanyaan pertama adalah, kenapa sih kakak pengen melakukan hipnoterapi PRL? Terus kan banyak nih hipnoterapi PRL, kenapa memilih saya gitu loh yang pertama? Ya, oke. Baik. Kenapa saya melakukan PLR? Sebenarnya bermula bahwa sebenarnya saya sendiri juga sering ya sebelumnya terjun di dunia yang seperti ini. Nah, hanya waktu itu saya penasaran dengan diri saya. Sebenarnya saya ini bisa begini karena apa gitu loh. Jadi masa lalu saya itu gimana? Saya penasaran di situ. Lalu akhirnya saya juga tidak tahu bagaimana semesta menemukan saya dengan Madam yang luar biasa ini. kan kita selalu bilang bahwa tidak ada sesuatu, tidak ada yang kebetulan dalam dunia ini, semesta. Iya, ya pasti di Tuhan Allah atau semesta ini sudah akan menemukan sesuai dengan jodohnya, masalah itu termasuk saya berjodoh dengan Madam ya saya ditemukan juga dan itu luar biasa untuk saya. Jadi saya bermula dari itu. Lalu setelah itu saya nggak tahu gimana judulnya, saya juga tidak tahu bahwa waktu itu Madam juga menegur saya, menyapa saya, dan saya juga merasa, wih, seorang Madam kok menyapa saya, dan saya luar biasa banget mau. Itu pertama kali saya ketemu Madam. Lalu setelah itu ketika saya di past life di itu
banyak orang selalu bilang kesannya hipnoterapi kan karena kebanyakan tontonan di TV ya, hipnotis tuh kebanyakan tontonan hipnotis lo diguna-guna dan sebagainya dan seterusnya. Kan kesannya sudah seperti itu, padahal sama sekali tidak, Pak, sama sekali tidak. Lalu ketika saya di Paslab, saya juga mulai ke masa kecil saya dan sebagainya. Saya seperti Madam tadi bilang bahwa saya masih ada juga nangis. Kan katanya luka batin itu sembuh kalau saya bisa tertawa menceritakan masalah itu. Itu kan katanya luka batin itu akan sembuh kalau saya bisa tertawa lepas dengan masalah itu. Tapi ternyata saya kok ya nangis gitu. Padahal saya katanya udah berulang kali saya melakukan emotional healing, saya melakukan apa udah berulang kali, tapi kayak masih nangis setelah itu, gitu. Lalu akhirnya saya, padahal pada mulanya saya juga penasaran dulu dengan anak saya. Saya pengen anak saya dulu, gitu kan. Anak saya biar di Paslab dulu, tapi akhirnya setelah saya terpersona juga, saya juga di Paslab. Nah di situ mulai kita dibuat tenang, dibuat santai, lalu dinaikkan segala sesuatu yang ada dalam batin. Termasuk juga ketika akhirnya saya memasuki masa lampau di luar kesadaran saya, di masa lampau. Jadi masa dulu saya dulu kan ya secara terang saya tahulah siapa saya. Tetapi ketika saya mulai lihat itu kok ada orang yang di luar dugaan saya muncul dan saya tidak tahu siapa itu. Lalu Madam mulai saya bingung juga, ternyata apa yang saya miliki ya karena itu sebenarnya bukan karena saya bangga bahwa saya keturunan ini, saya tidak, untuk saya tidak masalah atau hidup di masa sekarang itu nggak penting-penting amat untuk saya kan, itu artinya saya hidup ya udah sekarang ini. Hanya saya penasaran kenapa kok bisa, oh ternyata ada satu dari ini, itu saya ketemu di Paslab itu luar biasa banget. Ketika saya menemukan itu baru saya temukan, lalu ketika melihat bahwa leluhur saya ketemu dengan beliau, lalu coba nanti Madam kasih PR nih, kasih PR-nya telusuri ini dan ini ditulis, saya telusuri segala macam. Ada kesempatan libur, saya mulai mencari jejak, istilahnya saya mencari jejak siapa saya sebenarnya. Ketemu di leluhur saya. Jadi terus, kalau jangan bangga kalau udah rasanya gimana sekarang? Sekali langsung ya. Rasanya sekarang gimana? Rasanya lebih ringan. Walaupun itu rasanya gimana? Ya, rasanya itu luar biasa banget untuk saya. Artinya saya tahu bahwa saya harus bertindak atau ini dengan bagaimana dan lebih pasti gitu loh. Dan satu keajaiban setelah saya Paslab, saya kemarin dapat job berapa kali harus ngisi, diundang oleh sebuah radio, masih radio sih, wawancara, ya itu. Lalu juga mulai ada job, walaupun sebenarnya udah ada, tapi rasanya beda untuk gimana ya, menanganin orang lain pun, klien atau apa itu juga beda rasanya. Beda. Itu luar biasa, lebih power, lebih powerful, lebih maksudnya meyakini gue terapis loh gitu, dan gue ini loh gitu. Ya, jadi di situ luar biasa di situ. Dan saya juga nggak berani ngejudge orang ya. Kalau dulu kan saya lebih banyak sering ngejudge orang, padahal ngejudge orang itu sesuatu yang salah, bukan salah sih, tapi mungkin memang saya kemampuan saya baru di situ. Walaupun saya mungkin bisa lihat ya, tapi kan itu sesuatu akhirnya bisa karma balik ke saya. Itu juga sebabnya kenapa dulu kok saya sering banget gampang down. Oh ternyata itu. Dengan ketemu Madam akhirnya sadar, oh ya kekuatan saya atau apa yang saya miliki bukan untuk diiniin lah. Itu luar biasa banget. Oke, nah teman-teman percaya nggak ketika dia di hipnoterapi Paslab itu, terus sekarang nih ya, kan ketika Mbak Floren di hipnoterapi Paslab ini kita mengadakan satu attunement kita tarik, misalnya oh ini sekarang Mbak Floren arah ke spiritual, kita cari versi terbaik di masa lampaunya. Nah, jadi versi terbaik ini kita download ya, kita touch up ke alam bawah sadar. Nah, setelah itu kita bekerja, berkarya, nggak usah dipikirin yang lain-lain, nanti semesta yang atur, ya kan? Jobnya datang dari mana-mana, ya kan? Bukan urusan saya lagi, tapi biar aja saya, tapi juga tetap ada intinya, Madam. Ya.
ketika saya lengah artinya saya tidak memperhatikan spiritual saya, ya berantakan juga. Iya, Jadi nggak boleh. tetap harus Rule-nya dijaga tetap. gitu. Rule-nya tetap. Nah, memang Ya. semesta itu ketika kita sudah beresin. Jadi sebenarnya kenapa doa-doa kita nggak diterima oleh semesta, oleh Tuhan itu karena masih banyak kotoran di mana? Di sini, di sini, di sini, di sini, di sini. Nah, dengan Dan teknik karena ada hipnosis kesombongan ini, tadi, harus ya, saya akuin, ada kala kesombongan kan, kita udah merasa hebat, gue udah keren nih gitu loh. Gue udah keren nih, gue udah sakti nih. tapi teman-teman percaya nggak? Kesombongan dalam 3 bulan ke depan akan ada Madam Louis kedua, karena sekarang Mbak Floren lagi belajar PRL ya. Jadi 3 bulan ke depan teman-teman yang mau hipnoterapi itu sudah bisa ke Mbak Floren, karena dia sekarang sedang upgrade lagi. Jadi memang saya pengen nextnya itu ada Madam Louis berikutnya yang bisa seperti kita. Kenapa? Memang tugas kita di semesta ini ya memang kan regenerasi ya Madam ya. Jadi ada multi level marketingnya supaya banyak orang yang terbantu, Nah, yang terakhir nih Mbak Floren, ada pesan nggak kepada audiens yang menonton atau kepada masyarakat? Karena nantinya ini akan dibuat di YouTube. Ada pesan nggak kepada masyarakat tentang perlunya hipnoterapi ini untuk orang lain? Boleh dong kasih ininya sedikit. Ya. Untuk mereka yang mungkin mengalami kebingungan, karena penentu hidup kita sebenarnya adalah diri kita sendiri. Jadi bagaimana saya bisa menggali diri saya butuh orang lain. Jangan ragu-ragu buat hipnoterapi. Dengan hipnoterapi bukan berarti kita terus kayak kayak ditelanjangin, tidak. Tetapi saya benar-benar dibuka. Oh ya, ini loh jalannya. Ini loh, ini. Yang kadang-kadang kita sering nggak tertangkap gitu loh. Permasalahan itu tidak tertangkap oleh kita. Dibantu oleh orang lain, datanglah ke seorang hipnoterapi. Karena mereka pasti mengatakan hipnoterapi pasti ada pengalaman, tapi juga perhatikan juga rekodnya, jangan kan mungkin sekarang banyak hipnoterapi yang aku tapi artinya betul-betul perhatikan dengan siapa itu penting itu. Jadi jangan sampai sebelum datang berdoa dulu deh, Tuhan tunjukin saya ke siapa yang tepat gitu. Terus yang kedua, sebenarnya kalau kita cewek sebaiknya melakukan hipnosis itu memang ke cewek itu lebih nyaman biasanya. Kalau cewek ke cewek itu lebih nyaman, karena kadang kalau kita cewek ya kan lebih kita cerita itu kan lebih enak kan. Ketika di hipnosis juga ke cewek itu lebih nyaman. Nah, teman-teman kan udah ngedengerin ya. Ada ini ya. Ada tips-tips dari Mbak Floren nggak untuk teman-teman kenapa harus melakukan hipnoterapi? Yaitu tadi, kalau misalnya ada kegalauan, bukannya galau sih, tapi artinya belum menemukan solusi dari satu masalah, cobalah ke hipnoterapi. Jadi Mas Ares mungkin sesekali bisa di hipnoterapi sama Madam. Jauh. Dia di Jawa. Boleh padahal kalau ke Jakarta, Mbak Floren yang hipnoterapi dia kalau di Jakarta. Karena hipnoterapi memang tidak bisa secara online ya. Harus berhadapan-hadapan tatap muka ya. Itu hipnoterapi. Jadi jangan pernah ragu. Tipsnya nomor 1, serahkan pada Tuhan. Apapun yang terjadi itu pasti Tuhan Allah akan mengendaki, akan membuka jalannya. Itu aja. Terima kasih Mbak Floren. Terima kasih Kak Floren. Makasih. Malam. Nah, pemirsa yang sekarang masih stay tune. Nah, itu tadi ngedengerin ya cerita Mbak Floren. Jadi Mbak Floren itu sebenarnya dia seorang praktisi loh Mas Aris, emotional healing. Bahkan dia memang seorang hipnoterapi. Oh, hipnoterapis juga ya Madam ya? Iya, dia punya sertifikasi hipnoterapi, dia banyak sertifikasi. Nah, selama ini dia ngerasa bahwasanya gue udah clearing gitu. Gue udah oke gitu dia ngerasa. Tapi karena memang semesta lagi memang berperan, dia semesta itu mengguidance beliau ke saya. Akhirnya saya hipnoterapi awalnya anaknya. Nah, setelah itu kita melakukan PRL. Nah, pada saat di PRL itu kita mendapatkan versi terbaik di masa lampaunya, dan sekarang memang beliau sedang dalam programming ya kan.
Dan sekarang beliau lagi sedang ini lebih ngambil jam terbang agar bisa ngepas live orang gitu. Jadi lebih belajar lagi karena mungkin kemarin-kemarin merasa bahwasanya aku udah clearing nih gitu. Nah, ketika udah di PRL ternyata belum clearing. Padahal beliau adalah seorang terapis emosional healing gitu. Jadi ternyata walaupun kita seorang terapis emosional healing, walaupun kita seorang healer, ternyata memori-memori emosional trauma-trauma kita itu di alam bawah sadar itu masih banyak. Masih banyak yang mengerak dan harus diberesin ya. Dan ternyata tadi dari Kak Floren ya, tadi bahwa teman-teman semua harus, tadi ada kata-kata bagus tuh, bahwa yang menentukan hidup kita adalah diri kita sendiri. Nah, mau bucin terus, mau galau terus, ayo deh segera PLR ya, daripada kemana-mana ntar disuruh pakai ini, pakai itu, pakai ini. Iya. Jadinya enggak ya. Kedua, jangan jangan terlalu berpikiran bahwasanya terdogma PRL itu hanya melihat masa-masa lalu. Padahal teman-teman Anda bisa regresi loh, misalnya ke masa kecil, ada hubungannya. Nah, sekarang kan banyak teman-teman nih lagi sulit nih dalam kesulitan pekerjaan dan lain sebagainya. Nah, sebenarnya bisa loh teknik daripada regression ini untuk ngelihat akar daripada permasalahan. Jadi membantu sekali gitu, karena dengan memakai alam bawah sadar kita ini sebenarnya nothing impossible ya kan. Penyihir-penyihir masa lalu semuanya memakai alam bawah sadar loh. Semuanya. Terus siapa ya, kayak Einstein, penemu listrik dan lain sebagainya. Mereka itu semua memakai alam bawah sadarnya gitu, karena mereka merasa mencoba, try lagi gitu, tapi akhirnya mendapatkan solusi. Nah, teman-teman nggak disuruh mencoba seperti gitu, cukup mengikuti rule, maka kita akan mengguidance ya kan. Tentunya dengan mentor yang sudah berpengalaman. Nah, sekarang nggak bingung-bingung lagi kan Mas Aris, apa sih PRL itu? PLR apa itu? Manfaatnya. Banyak manfaatnya juga, seperti kata tadi Kak Floren, harus ke orang yang kita percayai, orang yang kita percayai, kita yakin, jadinya kita jadi pasrah, jadi mudah dalam mengakses alam bawah sadar, karena PLR ini ke alam bawah sadar ya Madam ya, aksesnya ya? Iya, aksesnya kita mengakses dari alam bawah sadar. Itu yang aku notice, aku catat banget, itu tadi kata-kata dari Kak Flora itu bagus sekali. Siapa yang menentukan hidup kamu adalah diri kamu sendiri. Dan saya pernah baca satu artikel bahwa di dalam kehidupan kita ini, ketika menentukan sebuah keputusan itu presentasi yang paling besar itu adalah dari alam bawah sadar. Tuh teman-teman, yuk mulai kita beresin ya alam bawah sadar kita. Seperti saya nih, saya orangnya gampang emosian. Kenapa ya? Dulu kayaknya perlu di PLR juga nih. Seperti saya nih, saya orangnya kayaknya ada ada yang komen tapi yang bertanya, tapi dia nggak nanya, dia kayaknya di inbox Facebook saya nih. Di inbox malahan ya. Ya, malu nih. Nah, pertanyaannya di sini adalah, Madam, saya masih bingung nih mengenai kenapa sih bisa diakses itu memori. Oh iya, jadi mungkin teman-teman masih banyak bingung nih Kak Aris ya. Nah, tadi kan saya sudah katakan bahwasanya kita mempunyai dua pikiran. Ketika saya ngobrol-ngobrol nih dengan Kak Aris ini adalah pikiran sadar. Nah, satu lagi kita mempunyai pikiran namanya alam bawah sadar, itu unconscious mind. Nah, jadi di unconscious mind inilah ya tersimpan ya segala akar-akar daripada permasalahan daripada hidup kita. Nah, misal nih teman-teman di kehidupan sekarang, kenapa sih sering bermasalah sama orang? Ya, banyak teman-teman sering bermasalah sama orang ya. Contoh ya, ada satu klien yang datang ke saya suka bertanya, Madam, kenapa sih saya sering bermasalah sama orang gitu. Nah, itu bisa jadi ya di alam bawah sadar kamu, kita bisa akses akar daripada permasalahannya, atau sering gagal berhubungan. Kak Aris sering nggak gagal berhubungan? Sering sekali. Itu nggak bertahan deh, 3 bulan, terus ini
akhirnya jadi trauma, jadi aduh takut menjalin hubungan ntar habis, ntar selesai. Aduh. Nah, padahal sebenarnya itu gampang sekali, itu nggak perlu nyampe ke PRL, paling di regressionnya aja ya, paling di pressure. Nah, biasanya aku akan guidance Mas Aris ke kondisi deep, aku akan cari ya akses dari alam bawah sadar Mas Aris. Sebenarnya pertama kali dulu berhubungan dengan seseorang pertama kali disakiti itu kapan gitu. Terus rasa sakitnya itu apa gitu, memorinya itu dihadirkan, momennya, rasanya, kesedihannya. Nah, setelah itu dilepasin, seperti kita sedang kayak, pernah nggak main kapal-kapalan di air gitu ya? Nah kan pakai kapal-kapal kertas, nah kapalnya ditaruh di air. Nah kita mengatakan kepada luka batinnya, hai luka batin, aku sudah selesai loh dengan kamu, aku sudah berdamai dengan kamu, cukup ya, sekarang sudah pergilah. Pergi. Letting go. Nah bayangkan si luka batin tadi adalah sebuah kapal, ya kamu taruh di air, nah bayangkan dia pergi menjauh, simpel kan gitu. Nah itu sebenarnya bisa dilakukan sendiri di kondisi meditatif. Nah kalau kita bermeditasi, saya sendiri sekarang masih sering melakukan rilis ya, itu namanya rilis, bukan berarti aku seorang pakar hipnoterapi, aku seorang terapis, aku sudah beres, enggak juga Mas, kayak kata Kak Floren tadi, belum, aku juga belum beres. Nah, kenapa semakin kita let it go, semakin kita ngerilis luka-luka batin itu, sebenarnya cobaan yang datang akan semakin besar, Kak Aris. Karena memori-memori yang tadinya diem itu lama-lama mulai keluar, meledak ya. Makin besar, tapi itu nggak apa-apa gitu. Kita menyadari, oh aku sedang lagi melakukan healing emosional, aku sedang melakukan rilis gitu. Nah, kamu akan menjadi lebih empat, kamu akan lebih perasa. Setelah melakukan rilis itu, kamu malah lebih gampang tersentuh. Nah, sesudah melakukan rilis ini, kita ya harus circle daripada pertemanan kita harus kita jaga ya, bertemannya ya kalau bisa dengan orang-orang yang positif. Kenapa? Pada saat memori kamu sudah bersih ya, batin kamu sudah bersih, terus kamu masuk ke dalam satu perkumpulan yang akhirnya yang mungkin halu-halu atau yang gimana-gimana gitu, akhirnya residunya akan mengenai kita lagi gitu kan, capek ngebersihinya gitu. Jadi ya kalau bisa kamu sudah melakukan PRL, kamu melakukan meditasi after and before sleep ya, 15 menit boleh, 20 menit boleh. Nah setelah itu kamu harus menjaga batin kamu. Jadi menjaga batin kamu, menjaga pertemanan kamu, bukan berarti milih-milih teman, bukan ya, tetapi menjaga. Nah karena ketika kita sudah belajar ngebersihin batin, belajar ngebersihin pikiran, percaya pertemanannya akan berubah, Kak. Jadi misalnya kayak sering ngobrol-ngobrol sama orang yang rezekinya bagus, yang keuangannya lancar, yang orangnya pinter, lama-lama kita ngikut ya, jadi nyantol gitu, kayak antena gitu. Iya bener kan, sensornya sudah berbeda. Jadi ya teman-teman, tadi pertanyaan yang di Ebi sudah saya jawab ya, kenapa sih bisa melakukan akses tadi, yaitu tadi kita mengakses melalui alam bawah sadar. Kelihatannya simpel ya Kak Aris, tapi ketika sudah dikerjakan alam bawah sadar itu banyak sekali isinya. Isinya memori-memori kamu patah hati, memori-memori kamu disakiti, memori-memori kamu galau, bahkan memori-memori yang tidak kamu sadari bahwasanya itu adalah satu trauma. Kadang kita merasa bahwasanya nggak kok, masa kecilku asik-asik aja, aku nggak trauma. Tapi ketika dihipnosis baru dia nangis terseduh-seduh, ternyata banyak trauma masa kecil. Nah inilah yang harus kita beresin. Nah untuk teman-teman yang sudah pintar bermeditasi Kak Aris, dia bisa rilis, bisa. Nah makanya kayak biksu-biksu, pendeta-pendeta, mereka selalu melakukan meditatif berjam-jam tiap hari. Itu bukan hanya duduk diam, bukan.
mereka sedang rilis, membersihkan seluruh kotoran-kotoran batinnya, kotoran pikirannya. Nah, karena teman-teman nggak bisa tuh seperti kayak pendeta atau biksu duduk diam, jadi harus datang ke mentor untuk hipnoterapi. Nah, untuk teman-teman mungkin yang menonton ini, Anda membutuhkan satu session, bisa jadi Anda merasa kehidupan Anda kacau balau ya Kak. Anda merasa, aduh aku ini bermasalah terus dengan pasanganku, aduh kok hidup aku gini-gini aja, aduh kok aku susah mencari pekerjaan. Nah, teman-teman bisa datang ke kita, ke Soul Recovery, bisa juga melalui inbox ya Kak Aris ya. Iya. Atau nanti di akhir acara ini akan bisa Di dikasih deskripsi nomor ya. telepon di deskripsi, karena acara ini akan diputar ulang di YouTube nanti. Nah, teman-teman, karena acara kita sudah hampir 1 jam, mungkin Kak Aris ada pertanyaan terakhir ya sebelum kita closing? Misalnya kalau mau konsultasi sekaligus di terapi PLR ke Madam, ini mungkin bisa diinfokan alamat kliniknya di mana, misal nomor WhatsApp-nya itu berapa, walaupun nanti akan dicantumkan di deskripsi box ya. Terus bisa DM kemana, di FB kah atau di IG? Ke IG yang mana? Soalnya IG kan ada 2 ya, IG pribadi atau yang IG empowering. Silakan Bunda. Iya, nah teman-teman, bagi teman-teman yang memang merasa membutuhkan teknik daripada hipnoterapi ini ya untuk kesuksesan, karir, or spiritual, finansial ya, boleh DM ke saya ke nomor 081 297 792 746. Diulang sekali lagi ya, 081 297 792 746. Nanti dicocokin sama yang di deskripsi. Kemudian Ya. juga bisa DM ke IG pribadinya Madam ya. Iya, kalau Baik mau Facebook DM, maupun IG ya. ya kalau mau DM ke IG boleh Madam Louis ya, Madam Louis Marin, atau teman-teman bisa juga inbox di Facebook Live ini ya, siapa tahu. Tapi lebih senang sih saya inbox. Kenapa? Kalau inbox kan saya bisa langsung lihat EB-nya ya kan. Oh, ini orangnya gitu. Ya, bisa teman-teman inbox. Kalau mengenai price biasanya kita tentatif ya, itu memang ada sekali konseling atau memang teman-teman mengikuti program daripada Soul Recovery ya, karena kalau ikut program biasanya 1-3 bulan di maintenance, dan keberhasilannya adalah Anda mengikuti rule yang kita berikan. Jadi jangan berharap satu teknik itu udah kayak simsalabim langsung ajaib kalau teman-teman tidak mengikuti rule. Kalau teman-teman datang ke dokter juga selalu disarankan minum obat yang teratur. Tidak boleh makan yang tidak disarankan oleh dokter. Nah, begitu juga kalau teman-teman datang ke saya, ke Soul Recovery ya, teman-teman juga harus mengikuti rule yang kita berikan. Jadi tidak dikasih tanggung jawab kepada terapis sepenuhnya. Nah, bagi teman-teman yang memang bersinergi atau memang sefrekuensi dari saya, silakan datang ke kita, dan semoga kita bisa menjalin satu hubungan ya, menyembuhkan dan disembuhkan. Yang bukan berarti saya udah sembuh, saya masih sakit juga. Jadi biayanya itu udah satu paket ya Madam ya? Iya, kalau mengenai price ya saya nggak katakan di sini ya teman-teman. Nanti teman-teman bisa diberikan oleh admin saya price-nya berapa, tentatif sih. Tapi kalau untuk teman-teman yang menonton benar-benar memang tidak punya uang, harus benar-benar ya, itu saya akan terapi gratis ya. Tapi itu benar-benar Anda tidak punya uang ya, atau membawa surat dari RT SKTM ya. Bahwasanya Anda benar-benar tidak mampu, silakan datang ke klinik saya, dengan senang hati akan saya terapi. Dan memang untuk price daripada Soul Recovery ini agak lumayan memang harganya ya, tetapi itu sesuai dengan memang apa yang Anda dapatkan dari kita. Untuk yang tidak mampu silakan datang ke saya, dengan senang hati, ketulusan saya akan menerapinya dengan free. Kalaupun bisa saya ajarin malah dengan gratis.
Oke, jadi kalau alamat kliniknya tadi Madam belum ya kayaknya ya? Nah, kalau alamatnya yang di Jakarta, kebenaran aku di Jakarta di Jalan Ki Hajar Dewantara nomor 45. Kalau di Bali di Kediri nomor 19 Tabanan. Tapi sekarang saat ini mungkin untuk beberapa bulan ini aku masih tetap stay di Jakarta karena aku masih ada beberapa syuting yang harus aku beresin di beberapa bulan nih. Jadi teman-teman yang berdomisili sekitaran Jakarta mungkin kalau yang mau konsultasi silahkan. Saya beberapa bulan ke depan masih stay di Jakarta. Kalaupun saya ke Bali hanya beberapa hari udah balik lagi ke Jakarta. Nah, begitu Mas Aris untuk session hari ini. Ini kita sudah sampai di penghujung acara ya Madam ya. Ya, Oke, jadi di closing Mas. Ya, sebelum kita tutup ya, saya mengucapkan terima kasih untuk teman-teman semua yang sudah hadir menyaksikan live pada malam hari ini. Semoga bermanfaat dan juga mohon maaf nih apabila ada tutur kata atau mungkin kelakuan yang mungkin kurang berkenan di hati, secara tidak sengaja mungkin ya, mohon dimaafkan dari lubuk hati yang paling dalam. Kemudian juga saya selaku moderator, juga Madam Louis, juga tadi ada Kak Floren, juga tim kami yang di belakang sana ada Ko Indra Gunawan, juga ada Ko Stephen. Terima kasih partisipasinya juga, terima kasih sudah mau sharing dan memfasilitasi live Facebook pada malam hari ini. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Happy Chinese New Year. Bye. Bye. Namaste.